Nah, kita cari. Boleh. Dipersilakan diri. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, mengatasi dua. Siapkan pulpennya. Oh, gitu. Kasih bentuk lingkaran, kasih bentuk lingkaran. Jadi bisa bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran sambil memegang penanya dengan menggunakan telur. Ya. Goyangkan dada. Ayo, oke. Maju. Maju. Langkah. Penanya sudah boleh jatuh. Mundur satu langkah ke belakang. Ke kiri. Ke kiri. Ke kiri. Ke kanan. Maju. Mundur. Maju. Maju. Coba untuk tunduk, duduk. Jongkok. Terima kasih. Selamat datang di Pulau 1001. Sebagai pendengar, kali ini kamu akan belajar jurus bangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi, siluman egois akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Gabung salut. Jempol. Bisa perhatikan di depan ada cuplikan mereka kerjasama. Itu dengan cara mereka SDG besar itu ke arah yang berlawanan dengan pos orka itu. Nah, sehingga pos orka menabrak S tersebut. Nah, disitulah namanya menjadi kerjasama. Video kedua, semua kita kan di dalam video tadi kan sudah dilihat bahwa mereka kerjasama begini, ya Pak. Nah, setelah mereka kerjasama, Pak Presiden bisa menambah karena bukan mereka kuat. Terus yang video yang ketiga itu tentang kepiting. Yang ini apa kepiting kecil? Yang ini dimasak oleh burung. Kepiting lain itu biasanya dimakan oleh burung. Dan akhirnya burung apa? Dan akhirnya dia pemenangnya seperti itu. Mungkin apa materi di dalam sih? Kalau saya akan menjelaskan lebih lanjut. Ibu Chris, bisa. Selanjutnya kita akan membahas sekilas konsep tentang kolaborasi, Ibu. Ya, ada kalanya dalam Kita ini membutuhkan kerjasama. Bahkan rumah tangga pun sering kita membutuhkan kolaborasi antara suami dan jomblo pasti ada kolaborasi dengan orang tua mungkin ya, dengan kakak, dengan adik. Yang saya mau tanyakan, kira-kira ibu-ibu, kenapa kolaborasi itu penting? Ada yang bisa menjawab? Baik, saya akan mencoba. Saya langsung saja. Kalau kita sebagai mereka memang penting karena tanpa kita kerjasama dengan orang tua murid dan wali kelasnya. Kalau kita kerjasama dengan orang tua murid dengan wali kelasnya, maka masalah yang kita hadapi akan lebih mudah untuk kita tangani. Jempol. Salut. Ada lagi yang mau pendapat, silakan Ibu. Ini dulu nggak bisa jadi. Dengan kolaborasi itu akan mempertemukan berbagai orang dengan ide-ide yang berbeda. Jadi dengan kolaborasi kita bisa mendapatkan kreativitas dan inovasi yang baru. Silakan Ibu. Ini menurut saya dengan adanya kolaborasi persoalan apa yang kita temukan di sekolah, Mau yang berat. Sekarang ibu-ibu coba ceritakan pengalamannya di sekolah mengenai kolaborasi. Sejauh mana ibu-ibu ini sudah melakukan kolaborasi, kemudian pihak-pihak mana saja yang sudah ibu-ibu libatkan dalam penanganan masalah murid. Silakan Ibu Murni. Di sini saya sebagai BK di sekolah itu kita akan bekerjasama dengan guru-guru bidang studi atau wali kelas di mana dalam penanganan siswa yang misalnya mungkin ada siswa yang misalnya alfa, kita bisa bersama dengan wali kelas untuk misalnya mengadakan kunjungan rumah agar kita tahu lebih mendalam apa sebenarnya permasalahan yang membuat kita punya siswa itu sampai Ibu-ibu masuk dari SMK mungkin kasusnya lebih kompleks mengenai penanganan kasus. Iya. Kalau saya kasus itu berapa kali tidak pernah melihat. belum pernah mengadakan kasus begitu. Pernah kejadian tapi kami diundang
persoalan yang dari sini, tapi bukan kami yang mengajukan ke mereka begitu. Ini sekolah yang Iya, sekolah. Baik, ibu-ibu luar biasa sekali pengalamannya yang sudah dilakukan di sekolah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan identifikasi dalam level masalah. Nah, identifikasi masalah murid adalah kunci bagi kita apakah penanganan itu mau dilakukan secara mandiri atau dilakukan secara kolaborasi atau tingkatan permasalahan. Yang pertama adalah tier 1. Tier 1 ini sifatnya universal atau masalahnya luas, masih umum. Ya. Bisa ditangani oleh guru piket, kemudian guru bidang studi, atau cukup dengan orang tua setelah selesai. Kasus ini belum selesai, masalahnya membutuhkan dukungan tambahan. Jadi kita bisa naikkan level ke tier 2. Tier 2 ini di sini kita melibatkan guru BK, kemudian wali kelas, kemudian guru wali mungkin. Nah, dari situ kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan. Kompleks atau terindikasi masalah yang serius dan perlu penanganan yang sesegera mungkin. Seperti mungkin konseling kita mengalami trauma, depresi atau kekerasan, maka perlu dirujuk ke mitra yang lebih profesional, misalnya psikolog, kemudian dokter atau polisi harus dilibatkan. Seperti itu tingkatan permasalahan. Tanya lagi ya. Bisakah ibu-ibu memberikan contoh dari tingkatan-tingkatan kasus yang sudah dipaparkan di depan, tingkatan level 1, level 2, dan level 3? Kita mulai dari Yang kita bahas ya, ada masalah ringan, kemudian masalah level yang sedang, kemudian ada level. Merupakan mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid atau problem solving. Langkah yang pertama ada apa yang ibu bisa baca di depan? Identifikasi masalah. Nah, masalah di sini masalah bisa diidentifikasi oleh guru ataupun orang tua. Kolaborasi ini bisa dimulai dengan guru, konselor, atau orang tua untuk mengumpulkan data dari siswa atau konseling. Kemudian yang kedua apa? Tambahnya ibu diskusi awal dalam konferensi kasus. Jadi di sini konferensi kasus bisa bersama guru bidang studi dan guru BK untuk menganalisis data dan menentukan level permasalahan yang masuk di level mana? Level 1, 2, atau 3. Kemudian langkah yang ketiga, penetapan tujuan dan strategi intervensi. Setelah mengetahui level permasalahan, kemudian langkah selanjutnya adalah tujuan apa yang keempat, implementasi dan monitoring. Ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan. Selanjutnya, guru dan konselor memantau kemajuan dan perkembangan secara berkala. Langkah yang kelima ada evaluasi dan tindak lanjut. Setelah beberapa minggu berjalan ya, tim bisa menilai apakah kolaborasi ini berhasil atau tidak. Kalau dirasa tidak berhasil, maka tim bisa menaikkan level yang misalnya dari sedang kemudian ke level yang berat. Yang terakhir adalah dokumentasi dan komunikasi. Yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu catat semua hasil yang telah diperoleh. Dan kemudian keputusan yang sudah diputuskan bersama tim, keputusan itu perlu dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Jika dengan orang tua, berarti kita harus sampaikan keputusannya seperti apa. Seperti itu. Itu tentang mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Mungkin seperti itu ya dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Bes. Diskusinya 5 menit dari sekarang. Karena keterbatasan waktunya habis. Kelompok mana yang bersedia untuk tampil lebih dulu? Ayo. Pada kelompok 2 saya persilakan. Di tengah-tengah sini saja, tengah-tengah. Jika prakteknya kalau menurut saya orang tua, dia itu kan setiap pagi pergi ke sekolah. Jadi selama ini saya tahu dia itu setiap hari pergi ke sekolah. Jadi mungkin sudah sampai di sekolah, ada orang sana. Tapi kalau menurut ibu, untuk saya beberapa hari ini kenapa karena ada di kelas 2 ini dan beberapa juga beberapa sudah melakukan karena 2 ini antara kaitan pembelajaran adat batas ini di sekolah. Jadi mungkin itu baru nanti cek lagi atau kita anaknya bisa lebih baik mana dan pada masa dari kami pada sekolah tidak sampai di sekolah. Waktunya selesai. Kami dari kelompok 1 yaitu dengan kasus siswa stres karena dapat bully. Nah, dapat bully ini terkait tentang
menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan yang kemarin 2 hari yang lalu kami layankan ya. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Terima kasih Ibu Rosa dan juga sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ini Ibu Isma, beliau ini adalah wali kelasnya tentang Farah. Mungkin sudah nanti kedepannya kalau ada apa-apa akan Ibu berhubungan dengan wali kelasnya Farah. Baik, di sini kami mengundang Ibu kemari karena memang ada hal yang menurut kami memang penting untuk kita selesaikan bersama-sama. Ini mengenai dengan akhirnya kenapa tidak datang ke sekolah ya Nana Farah? Mungkin Nana Farah bisa jelaskan dulu sebelum nanti dari BK dan juga wali kelas memberikan pendapat lebih lanjut. Oke Bu, kalau boleh tahu kenapa anaknya sudah beberapa hari tidak sekolah? Iya, saya sebagai orang tuanya Farah, terus terang Ibu, saya ini juga sudah kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu ini Farah tidak mau ke sekolah. Ibu atau dari pihak sekolah menyurati, sehingga saya berharap mungkin Ibu juga bisa membantu tidak ke sekolah ini apa gitu. Iya, itu saja Ibu. Berarti kondisinya di sini memang Ibu sendiri juga tidak tahu permasalahan apa yang sedang dialami, memang tidak mendapatkan informasi dari beliau. Mungkin beliau bisa menjelaskan lebih detailnya seperti apa pada Ibu ya. Farah ini sudah hampir 2 minggu tidak datang ke sekolah. Nah, kita tanya dan mengapa tidak ke sekolah. Nah, itu mengapa kami menyurati orang tuanya Farah nanti begitu. Baik, di sini memang kasusnya juga sudah tersebar luas. Jadi saya dari Guru BK mau to the point saja sekaligus mau meminta keterangan langsung dari pihak Farah maupun orang tuanya. Jadi iya. Jadi kasus di sini. Oke. Jadi menurut informasi yang kami Ibu bisa memberikan tanggapan? Untuk kedua sudah bagus. Biasanya memang kalau di sekolah itu memang pikiran itu merupakan iman untuk kemudian sampai dengan atau sakit. Jempol. Bagaimana cara kolaborasi? Saya berharap kolaborasi bukan hanya di pemerintah di sini saja, tetapi dilanjutkan juga di sekolah sehingga penyelesaian kasus bukan hanya diselesaikan oleh kita BK, tetapi melibatkan guru yang lain, pihak-pihak yang lainnya. Ibu-ibu, sekarang kita masuk pada refleksi. Ibu Dwi, saya mohon izin. Ibu. Nanti pemimpin Tikmol kemudian akan memberikan di depan. Yang pertama, tantangan dalam kolaborasi. Apa tantangan dalam kolaborasi? Kemudian, apa Ibu lebih nyaman bekerja sendiri atau bekerja sama dengan guru yang lain? Yang pertama, apa tantangan dalam kolaborasi? Kemudian yang kedua, apakah Ibu lebih nyaman bekerja sendiri atau bekerja sama? Yang sudah selesai bisa maju di depan dan saya di sebelah. Sudah kami silakan.